Jadi hasil pertemuan dari perwakilan aksi 179 17 September 2025 ini, ya, kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk, termasuk dari kurir online. Di sini ada asimilasi selain dari Garda Indonesia juga, dan dari komunitas-komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini. Dengan poin-poin tuntutan, yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah, itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi 5. Dan semua ini untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft Perpres atau peraturan presiden, sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara undang-undang dengan adanya Perpres yang akan disampaikan oleh presiden langsung. Nah, mengenai tuntutan kedua nih, tuntutan kedua adalah biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan presiden itu gugur. Jadi sudah ada kepastian, sudah ada, bagi kami merupakan kemenangan bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan bagi hasilnya 10%, pengemudi online 90%. Yang ketiga yang kami sampaikan juga, ini juga untuk teman-teman kurir online ya, mengenai regulasi tarif antaran barang dan makanan. Ini sudah dimasukkan juga dalam Perpres. Sehingga di dalam Perpres itu komprehensif, jelas, tegas. Semuanya akan diakomodir mengenai tarif antaran makanan dan barang. Yang keempat, tuntutan mengenai audit investigatif bagi perusahaan aplikasi yang mengambil 5% dari para pengemudi ojek online. Itu akan segera dilakukan. Kami minta kepada pimpinan-pimpinan DPR juga audit potongan yang lebih dari 20% yang selama ini dari tahun 2020 sudah diambil oleh perusahaan aplikator. Jadi tidak hanya 5% yang tercantum dalam regulasi, namun lebih dari 20%, sampai ada yang 30%, 40%, bahkan hampir 50%, itu harus diaudit semua perusahaan aplikasi. Apabila ada terbukti penyimpangan, pengambilan, pengutipan, atau pungutan yang tidak sesuai regulasi, itu merupakan pungutan liar yang harus diselesaikan mekanismenya secara hukum oleh negara maupun oleh perusahaan aplikasi tersebut sendiri. Yang kelima, mengenai adanya program-program yang merugikan para pengemudi ojek online, seperti adanya aceng, slot, multi order, dan member maupun program-program lainnya, itu semua akan dihilangkan. Jadi kembali semua kepada tarif reguler yang ada pada saat ini sambil menunggu adanya Perpres. Jadi harus hilang semuanya. Memang akan butuh waktu, namun setidaknya hari ini sudah ada jawaban pasti dan tegas bahwa dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian hukum bagi para pengemudi online di seluruh Indonesia. Untuk pertemuan pada hari ini, kami bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI
Pak Saad Mustafa, Pak Cucun, dan juga Ketua Komisi 5 Pak Lasarus, maupun para wakil ketua Komisi 5 juga, dari Komisi 12 juga ada, dan beberapa pimpinan dari DPR RI.